Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri Tapango, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan pembina SMK Negeri Tapango, serta adik-adik KKN yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan juga hidayah-Nya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Salam dan salawat lalu kami panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri Tapango, Bapak Khairul SPD MM. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakasek Tumas yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru Pembina SMK Negeri Tapango yang sempat hadir. Yang saya hormati
staf dan tenaga pendidikan yang saya hormati, yang alhamdulillah juga hadir dan bersama kita pada hari ini, adik-adik dari mahasiswa KKN Universitas Negeri Makassar, dan saya hormati juga pada anak-anak sekalian yang juga sempat menghadiri kegiatan ini dari Eskul Pramuka. Kemudian yang saya banggakan rekan calon guru penggerak yang hari ini insya Allah akan melakukan kegiatan diseminasi. Ada Ibu Hikmah Ibrahim SPNM, kemudian ada Ibu Ani Rian Bakri SPMN. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk senantiasa mari kita bermunajat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam rangka kita senantiasa memajukan pendidikan, khususnya di SMK Negeri Taparo yang kita cintai. Selawat dan taslim mari senantiasa juga kita senandungkan pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan jerih payah beliau sehingga membawa umat ini dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, hadirin dewan guru yang sama berbahagia, yang pertama ingin saya menyampaikan rasa syukur yang sangat mendalam karena pada hari ini kita ada dua di antara rekan-rekan guru kita di SMK Negeri Taparo ini yang insya Allah akan menuntaskan ini salah satu kegiatan dalam program guru penggerak yang kalau tidak salah ini ada di modul 1.4, merupakan kegiatan aksi nyata dalam bentuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya sangat berharap pada kegiatan ini, terlebih pada rekan-rekan calon guru penggerak ini akan membawakan materi tentang budaya positif ini. Tentu kita sama-sama berharap bahwa ini tentu bukan hanya sebuah seremonial yang kita laksanakan untuk duduk bersama di dalam ruangan ini, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengambil hikmah memaknai kegiatan ini, lebih kepada bagaimana aktualisasi secara nyata di sekolah, khususnya ke dua hal. Yang pertama, memang bagaimana langkah kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik untuk senantiasa menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah itu sendiri. Ya, artinya kepada siswa kita, kepada anak didik kita. Tetapi yang kedua itu sebetulnya umpan baliknya jauh lebih besar. Yang saya maksud adalah kalau kemudian kita mencoba untuk menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang insya Allah bisa menjadi budaya, bahkan berujung pada sebuah titik akhir menjadi karakter bagi peserta didik, maka sebetulnya tantangan utamanya menurut saya adalah ada pada komunitas pendidik itu sendiri. Dan untuk bergerak ini hal yang tidak bisa kita lakukan secara individu, secara sendiri-sendiri. Kita harus membuat sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama yang baik
filosofi pembelajaran KHD atau KHD Dewantara, bahwa bagaimana seorang pendidik, ya, seorang guru bisa melakukan proses pembelajaran di sebuah satuan pendidikan itu berorientasi dan berpihak kepada murid atau peserta didik. Nah, inilah tantangannya hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi tentu kita sangat berharap besar ada gerakan kecil, ya, gerakan-gerakan yang dimulai dari hati yang kecil dan itu bersifat kontinu, ya, ke depan, dan mudah-mudahan dengan kehadiran rekan-rekan yang masuk dalam program guru penggerak ini, insya Allah mari kita bangun sekali lagi. Saya selalu menitikberatkan kata kolaborasi, ya, kerjasama yang baik di antara kita, karena saya mau mengambil analogi tentang proses terjadinya atau proses pertemuan antara sang telur dengan opung. Nah, artinya terjadinya itu bisa terjadi karena adanya kerjasama yang baik. Tidak pernah akan terjadi bagaimana satu spermatozoa itu bisa menjumpai satu sel opung, ya, untuk kemudian terjadi namanya zigot untuk menjadi satu individu. Sama juga ketika kita menanamkan masuk di dalam sebuah organisasi seperti di satuan pendidikan sekolah kita hari ini. Yang kedua, saya ingin sedikit menyinggung bahwa kebijakan terakhir yang dihadirkan oleh Kementerian Kemendikbud itu adalah melalui kebijakan dinas pendidikan, ya, tentang urgensi pembentukan komunitas belajar di sekolah. Ya, 5 menit lagi ya. Ini penting saya sampaikan bahwa apalagi ini kita adalah program sekolah pusat keunggulan yang sudah masuk di tahun ketiga, dan kita ini melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah berbagi, harusnya berbagi. Ya, pada tahapan bagaimana kita mengimbaskan ke sekolah-sekolah terdekat dengan kita, seperti itu. Jadi komunitas belajar ini, ya, ke depan itu menjadi satu keharusan, satu kewajiban, ya, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Jadi tentu kita berharap komunitas belajar yang nanti kita hadirkan juga di sekolah kita ini berjalan seiring dengan konsep-konsep penanaman budaya-budaya positif yang ada di sekolah, sehingga di akhir kembali saya ingin mengatakan bahwa mari melalui forum ini kita gunakan betul-betul untuk diskusi secara baik, ya, kita ambil tolok ukur yang terbaik dari kegiatan ini, sehingga ini bukan hanya seremonial karena penyelesaian tugas, tetapi dari sini terlahir atau terbangun satu komitmen yang jelas, ya, secara prinsip lahir dan itu bersifat intrinsik, ya, dari dalam, khususnya kepada kita, pada seluruh rekan-rekan guru. Dan oleh karenanya saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan-rekan guru, ya, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ya, saya tahu ini hari Sabtu, ya, ya memang kondisinya kalau hari Sabtu ya harus terjepit, ya, begitu, ya, menjelang libur gitu, ya, di libur
kejuruan ini. Tapi alhamdulillah hari ini banyak peserta yang hadir bersama kita dari anak KKN juga. Terima kasih anak-anak kita dari Universitas Negeri Makassar. Mudah-mudahan dalam ini juga saya menyinggung sedikit dalam menyelesaikan program-program yang telah dicanangkan, ya, tetap membangun komunikasi yang baik, yang efektif, ya, sehingga kolaborasi dengan dewan guru, ya, semua aktivitas akademika yang ada di Sekolah Kita Paham ini bisa berjalan seperti itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kita ikuti kegiatannya dengan baik, kita mengambil hikmah yang baik, dan hasil akhirnya adalah bisa membangun satu komitmen, ya, komitmen pada membangun, membesarkan kembali komitmen yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalankan tugas tupoksi kita masing-masing sebagai pendidik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Kepala SMK Negeri Tapango yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, pemaparan materi sebagai diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Tapango Kabupaten Polewali Mandar oleh Ibu Ani Priyanti Bakri STMM. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kesiswaan, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sarana dan Prasarana, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan juga adik-adik dari mahasiswa UNM yang sedang melakukan PKN. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu saya sendiri. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pastinya untuk hadir pada diseminasi budaya positif. Saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 9. Adapun tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah bagi seorang calon guru penggerak, kami sudah mendapatkan teori atau materi tentang budaya positif, dan ini akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif, yang mana nantinya ini menjadi aksi nyata saya yang akan diterapkan nantinya di sekolah. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Iya. Ya, adapun topik dalam diseminasi budaya positif saya pada siang hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Adapun topik yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ini menjadi tugas bagi kita seorang guru atau seorang pendidik, di mana kita mampu merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita mungkin berada di zona nyaman, kita berubah ke arah yang lebih positif. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya minta izin untuk Bu Hikmah dibagikan slide-nya untuk teman-teman. Silakan teman-teman berpasangan. Kita akan mencoba bermain peran, melakukan kegiatan kepalan tangan. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ada si A dan si B. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada kertasnya, silakan dituliskan hal apa saja yang Ibu anggap berasa berharga yang kalian miliki, ya. Silakan dituliskan. Kemudian kalau sudah dituliskan, silakan menggenggam kertas yang sudah Ibu tuliskan hal-hal yang menarik bagi Ibu, yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oh, masih ada yang menulis. Ya. Kalau sudah, silakan yang menulis menggenggam kertas tersebut. Dan ini si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dalam bentuk mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan bisa untuk memaksa, ya. Intinya si B ini bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh si A. Baik, sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, silakan dipraktekkan, dipertahankan apa yang Bapak Ibu miliki, dan si B merebut apa yang telah digenggam oleh temannya. Sudah? Oh belum. Ada yang sudah Bapak Ibu? Ada yang sudah? Oh sudah. Ya. Ada yang berhasil mengambil kertas dari temannya? Ada? Oh iya. Oke, kita dengar tanggapan dari Ibu yang berhasil mengambil kertas dari temannya, dari pasangannya. Siapa yang berhasil merebut? Ya, terima kasih. Di sini saya sudah berhasil diberikan oleh teman saya. Saya tadi mengatakan saya sudah membujuknya untuk meminta apa yang menjadi milik, ya, atau apa yang menjadi milik dari rekan saya, dan saya sudah berusaha untuk memintanya dan alhamdulillah diberikan. Nah, salah satu mungkin alasannya kenapa rekan saya memberikan apa yang menjadi miliknya itu kepada saya, karena sebelum saya ini mungkin ingin juga berbagi pada saya, dan ingin agar saya juga bisa lebih berkembang, lebih maju, dan bisa saling berbagi juga dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Iya.
Ya, kembali ke teman-teman yang tidak berhasil mengambil sesuatu yang dimiliki oleh temannya. Ada yang tidak berhasil? Ada yang tidak berhasil? Oh iya, Miss Ana, ya, bagaimana? Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya saya juga berhasil Bu, tapi menurut saya ini karena kami sama-sama sudah dewasa. Tapi saya bayangkan kalau posisinya adalah anak-anak sekolah, pasti mereka mempertahankan seperti berusaha lebih butuh, kalau direbut bagaimana caranya. Kalau tadi kan saya tahu ujian karena ya itu sama-sama saya tahu butuh karena kami hubungannya baik. Tapi kalau posisi anak-anak, saya yakin mereka pasti akan mempertahankan barangnya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Nisana. Mungkin sama dengan jawaban tadi mintanya, ketika kita berada di posisi guru ya, kita harus mampu membagi apa yang kita miliki, ya, men-share, berbagi praktik baik. Tapi ketika kita di posisi seorang murid, kita akan mempertahankan sesuatu yang memang layak untuk kita pertahankan, ya. Mungkin seperti ini. Ya, pada kegiatan tersebut ya, tentu yang memegang kendali adalah siapa Bapak Ibu yang memegang kendali ketika tadi kita mengangkat tangan kita? Yang memegang kendali adalah, iya betul sekali, adalah diri kita sendiri ya. Meskipun sudah berbagai cara yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, apakah itu mempengaruhi kita ya untuk mengambil keputusan, tetapi pada akhirnya kita sendirilah yang memiliki kontrol diri. Dengan kata lain, motivasi intrinsik itu harus ada pada diri seorang guru. Ya, kita lanjut. Ya, masih di perubahan paradigma ini telah mengalami pergeseran bagaimana kita merubah mindset kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini pada stimulus respon, contoh seperti ini. Bagaimana kita mau mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jangan kita mau merubah orang lain, karena sejatinya yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, selanjutnya, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah perilaku itu yang negatif maupun perilaku yang positif. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tetapi karena mengalami pergeseran, ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Jadi tentunya di sini adalah bagaimana kita membangun, bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya ini menang dan kalah. Tentunya seperti yang kita lakukan tadi, pasti kita merasa ada menang dan kalah ya. Ada ya Bapak Ibu? Tetapi ada juga yang berpikirnya model berpikir menang dan menang. Mungkin ini yang menang dan menang ketika kita bisa sharing dengan teman kita. Itu maksudnya kita berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya, sudah ada yang mengantuk Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Kalau sudah ada yang mengantuk, kita ice breathing dulu. Mana kertasnya tadi? Oke, saya minta tolong Bu Intan dibagikan stikernya. Silakan dibagikan dulu tadi. Per orang. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah, sudah ada yang mengantuk ternyata. Ya. Baik, Bapak Ibu.
kalau kertas sudah berada di tangan Bapak Ibu sekalian, silakan ambil pulpen Bapak Ibu, kemudian tutup mata Bapak Ibu sekalian. Silakan ambil pulpen, kemudian tutup mata. Sudah? Sudah? Oh, belum. Pada saat nanti clue-nya, pada saat menulis, jangan coba buka mata. Oke, baik. Wajib, silakan. Ya, sudah di kertas? Oke, silakan tutup mata Bapak Ibu. Sekarang, silakan Bapak Ibu menggambar wajah Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan instruksi dari saya. Yang pertama, oke, saya ulang lagi. Tutup mata, Kak. Jangan diimplementasikan itu kertas tadi. Tutup mata, Kak. Sekarang, saya akan menuntun Bapak Ibu untuk menggambarkan wajah Bapak Ibu sekalian. Oke. Jangan buka mata tadi. Sekarang, buat wajah Bapak Ibu sekalian bentuk lingkaran. Tutup mata, Kak. Iya, tutup mata. Sudah? Kan intinya ini kita mau membuat wajah Ibu sekalian. Oke, kalau sudah lingkaran saja dulu dengan instruksi dari saya. Sudah buat lingkaran, gambarkan rambut Ibu, Bapak Ibu sekalian. Rambut itu di muka atas sampai rambutnya. Sudah. Kalau sudah, kenapa Pak Ibu buka mata? Selanjutnya, gambarkan telinga kanan dan telinga kiri. Jangan buka mata. Gambarkan telinga kanan dengan telinga kiri. Sudah? Kalau sudah, gambarkan hidung Bapak Ibu sekalian. Dan hidungnya, sekarang gambarkan mata kanan dan kiri. Ayo, ingin TV Ibu aja. Yang terakhir, gambarkan mulut Ibu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, tulis di bawahnya, ini wajah saya. Ya, saya belum menyampaikan bukan. Tulis Bapak Ibu, ini wajah saya. Sekarang coba dibuka mata Bapak Ibu sekalian. Lihatlah wajah Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Inilah wajah dunia pendidikan kita. Apa yang mau kita lakukan kepada anak didik kita? Seperti inilah wajah pendidikan yang kita inginkan. Ada matanya keluar dari mukanya. Ada. Atau telinganya naik ke kepala. Ya, seperti itulah wajah dunia pendidikan yang kita harapkan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sudah ada yang mengantuk ya. Kita lanjut pada topik yang kedua mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, saya ingin minta bantuannya. Menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Apa itu disiplin? Mungkin kita sering menyampaikan kepada anak didik kita yang kita butuhkan adalah kedisiplinan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Ya, disiplin itu apa Bu? Oke, kata Miss Ana, disiplin itu adalah sikap mematuhi peraturan yang ada. Jadi ketika disiplin itu ditegakkan, berarti yang mau kita lakukan adalah terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Iya, betul sekali ya. Adapun makna disiplin itu yang pertama, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Ya, jadi makna disiplin ini adalah bagaimana kita menggali potensi anak didik kita, ya. Bagaimana kita menggali nilai-nilai apa yang dimiliki oleh anak didik kita. Ya, selanjutnya disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan
memberi hukuman. Justru memberikan hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Alternatif terakhir, dan kalau perlu ini jangan kita lakukan. Bapak Ibu, apakah di sini ada yang pernah memberikan hukuman kepada anak didik kita? Ada yang pernah memberikan hukuman? Oh, tidak ada ya? Oh, ada. Bentuk hukuman seperti apa, Bu, yang pernah diberikan kepada anak didik kita? Ketika apa yang mereka lakukan, Ibu memberikan hukuman. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya pribadi, Bu, saya biasa berhubungan sama anak. Misalnya, saya kasih tugas. Ada tugas saya kasih, tapi ada jangka waktu. Dan setelah jangka waktu yang saya kasih tidak selesai, ya saya kasih hukuman dengan menambah tugas yang kemarin. Jadi artinya tugasnya dia ganda, Bu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji. Berarti posisi kita ini kita pernah memberikan hukuman kepada anak didik kita terkait mereka tidak melakukan atau tidak menindakkan peraturan yang telah kita sepakati. Ya. Coba kita lihat pada budaya kita, ya, pada kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sejatinya ketika kita ingin mendisiplinkan anak-anak kita, ya, jadi yang kita lakukan adalah dengan memberinya hukuman supaya mereka bisa disiplin. Ya, kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan yang akan kita tularkan ke anak didik kita. Ya, nilai-nilai ini yang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu ada di dalam profil pelajar Pancasila, ya. Itu ada 6 nilai. Yang pertama itu bagaimana kita bisa anak-anak didik kita mampu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian nilai-nilai kemandirian, kemudian bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan ini bisa kita tularkan ke anak-anak kita. Ya, selanjutnya ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan, bentuknya adalah hukuman. Ini adalah motivasi eksternal, karena anak-anak didik kita melakukan disiplin karena ada pengaruh dari luar. Dia tidak mau menerima hukuman, makanya dia menerapkan kedisiplinan. Kemudian motivasi eksternal, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau kita mendapatkan penghargaan dari institusi, ya. Kemudian selanjutnya adalah motivasi internal. Inilah yang kita harapkan ada pada diri murid kita, ya. Ini untuk menghargai diri peserta didik kita. Ini menurut Bapak Pendidikan Nasional, menurut Nyata Dewantara, MBK itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi anak didik kita ini walaupun ada peraturan yang sudah kita sepakati, ya, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk dirinya sendiri, lahir dari dirinya sendiri, motivasi dalam dirinya untuk merubah karakter mereka menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa dibantu saya untuk ini mungkin pernah kita lakukan, ya. Ini yang pertama, menurut Bapak Ibu apakah ini hukuman atau bentuknya konsekuensi? Ya, ini yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi?
Ketika anak didik kita menjatuhkan air kemudian dia sendiri yang membersihkan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya? Iya, konsekuensi. Ya, kita bahas ya. Yang kedua, membersihkan WC karena terlambat mengikuti upacara bendera. Ini sering, bahkan pernah saya lakukan. Kita menyuruh siswa kita membersihkan WC karena dia tidak atau terlambat mengikuti upacara. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 50 kali karena tidak berpakaian rapi. Ketika mungkin kita lihat siswa tidak masuk bajunya, ya, rambutnya panjang misalnya, kita memberikan hukuman dengan menyuruh dia push up sebanyak 50 kali. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Ya, ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Jadi apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Jadi pada dasarnya persamaan ini adalah sama-sama kita memberikan sanksi, ya, sanksi atas perilaku anak didik kita yang tidak sesuai. Jadi apa perbedaannya, Bapak Ibu? Hukuman itu apa dan konsekuensi itu seperti apa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa perbedaannya dengan kasus yang ada di atas? Kira-kira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ini pernah semua kita lakukan. Kita pernah memberikan hukuman kepada diri kita pernah memberikan konsekuensi. Jadi menurut Bapak Ibu apa bedanya? Ini sama-sama kita memberikan sanksi, sama-sama kita memberikan hukuman gitu sama diri kita. Jadi apa perbedaannya? Bu Intan, kira-kira apa perbedaannya, Bu, antara hukuman dengan konsekuensi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu merupakan suatu hal yang diberikan kepada siswa setelah kita menyepakati satu bentuk peraturan, sedangkan konsekuensinya adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang harus dipertanggungjawabkan dari sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang diperbuatnya. Ya, terima kasih Bu Intan. Ya, betul sekali ya. Hukuman itu bersifat tiba-tiba ya. Pada saat siswa kita melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman, dan hukuman itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak didik kita. Ya, seperti yang tadi, membersihkan WC karena terlambat mengikuti upacara itu tidak ada sama sekali hukumannya. Jadi ini termasuk hukuman. Ya, kalau konsekuensi, ya, ini memberikan sanksi kepada anak didik kita dengan terlebih dahulu kita memberikan kesepakatan, ya, menyampaikan kira-kira ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita akan memberikan konsekuensi, dan ini sesuai dengan apa yang anak didik kita lakukan. Lanjut. Ya, ini tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi penanganan ini ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu dia untuk murid itu adalah identitas yang gagal, tetapi untuk konsekuensi itu adalah identitas positif yang kita berikan kepada murid kita. Ya, ini sudah ya. Oke, selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan Bapak Ibu, ada yang sudah pernah menerapkan keyakinan kelas dalam pembelajaran kita? Ada? Atau hanya masih peraturan-peraturan yang ada di kelas kita? Yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Menerapkan peraturan atau sudah membuat keyakinan kelas? Oh ya, masih peraturan ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, yang disepakati, ya, baik secara
maupun tersurat oleh murid dan guru, ya. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dengan murid-murid kita yang lahir dari peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama. Ya, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan peraturan-peraturan yang mungkin pernah kita terapkan di dalam kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini keyakinan kelas apa yang kita harapkan dari murid-murid kita? Ketika mereka meminjam buku kemudian mengembalikan ke tempatnya, keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan di dalam kelas? Iya, betul sekali ya. Keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab. Bagaimana murid kita ketika melakukan sesuatu, dia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dia lakukan. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Jadi nilai keyakinan apa yang kita harapkan? Ya, betul sekali. Saling menghargai atau saling menghormati. Ya, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan apa yang kelas yang kita inginkan? Ya, ini adalah keyakinan kedisiplinan, disiplin akan waktu. Ya, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang kita inginkan adalah perdamaian, ya, ketenangan di dalam kelas, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas apa yang kita inginkan? Dilarang menggunakan narkoba. Berarti dari segi kesehatan, ya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelas apa yang kita inginkan? Disiplin, ya. Iya. Kemudian gunakan masker. Kalau gunakan masker, keyakinan kelas apa yang kita harapkan? Iya, kesehatan, ya, agar kita tidak ditulari oleh suatu penyakit. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas apa yang kita inginkan? Iya, keselamatan. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita sudah paham akan peraturan dan keyakinan kelas yang akan kita terapkan pada kelas pembelajaran kita. Ya, selanjutnya ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi menurut William Glasser, ini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap manusia itu punya keinginan memiliki kebutuhan dasarnya. Begitupun juga dengan anak didik kita. Ketika anak didik kita ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, disinilah maka tumbuh kembang anak didik kita ini akan mengalami kendala, ya. Ini adalah seimbang dan membuat anak didik kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang pertama, ini adalah posisi penghukum. Ada di antara kita yang pernah berada di posisi ini? Ada ya, Bapak Ibu. Kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, baik itu berupa fisik maupun secara verbal, ya. Baik dari kata-kata kita yang tidak yang menyakiti perasaan anak didik kita. Kemudian posisi yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi guru ini kita murid itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, dengan posisi yang kita berikan kepada diri kita. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah sebagai teman. Murid ini akan tergantung hanya kepada guru tertentu saja. Yang posisi guru ini yang memposisikan dirinya sebagai teman bagi murid tersebut. Kemudian posisi yang keempat itu adalah posisi pemantau, di mana murid memahami bahwa konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Posisi yang terakhir inilah yang kita harapkan, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana seorang guru ketika murid melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak bertentangan, kita mengembalikan murid itu ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Kita memberikan murid ini memberikan solusi atau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Ya, ini masih di posisi kontrol. Coba Bapak Ibu perhatikan pernyataan di atas. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki oleh guru yang memberikan pernyataan seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, ini guru berada pada posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat merasa bersalah karena posisinya ini guru merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh murid. Dan yang kedua, kamu tidak pernah mendengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Intinya kita menyampaikan ke murid, kamu itu selalu salah dengan apa yang kamu lakukan. Posisi kontrol apa ini? Sebagai seorang pendidik, kamu itu tidak pernah benar, selalu salah. Dari 5 posisi kontrol tadi, sebagai penghukum, rasa merasa bersalah, sebagai teman, manajer, dengan posisi manajer dengan posisi apa posisinya di sini? Kamu tidak pernah benar, berarti posisi pemantau. Kalau pemantau itu kita hanya memantau kegiatan perilaku anak didik kita. Kita memantau, kemudian anak didik kita itu tahu konsekuensi dari yang dia lakukan. Itu adalah pemantau. Ini apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar, kamu selalu salah. Iya, menghukum ya. Iya, kita menghakimi anak didik kita. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi apa? Posisi sebagai teman. Ya, betul sekali. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita menyampaikan kepada diri kita, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi apa? Posisi sebagai kita memberikan penghargaan kepada diri kita. Berarti kita berada pada posisi apa? Posisi manajer. Kalau manajer itu kita anak-anak kita mengetahui yang dia lakukan dan dia bisa memberikan solusi. Ya, berarti ini posisi pemantau ya. Iya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, posisi manajer. Ya, yang terakhir, kamu
kita menyampaikan kepada anak didik kita, kamu itu selalu yang paling terakhir ketika melakukan sesuatu. Ini posisi kontrol apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti adalah posisi pembuat. Iya, merasa bersalah. Oke, baik Bapak Ibu, kita telah mengenal posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ya, selanjutnya ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana dalam dialog segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas murid, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita perhatikan video berikut. Silakan diamati. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Dikembangkan oleh pakar pendidikan David Wilson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, silakan nanti diamati. Jadi setelah melihat tayangan ini, Bapak Ibu akan melakukan peran sebagai guru dan murid pada segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan tentang segitiga restitusi. Yang Pak, sudah lama ketemu sana. Kenapa hadir di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah. Oke. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya tidak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya mengetah-getah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengenal saja. Sudah gemes padahal saya pakai
bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu minta letakkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi dengan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, bukan seperti itu. Kamu yakin tidak? Yang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila ada sama, Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
dan pemikiran yang telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kami miliki. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Oke, baik Bapak Ibu, setelah kita melihat tadi tentang segitiga restitusi, ya sekarang silakan Bapak Ibu coba membuat segitiga restitusi dengan menggunakan 3 langkah-langkah yang telah dilihat tadi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ya, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, silakan Bapak Ibu bermain peran. Ada yang bertindak sebagai guru dan ada yang bertindak sebagai murid. Ya, murid kita ini melakukan kesalahan dan kita mencoba memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manager dengan melakukan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari pengalaman kita menangani anak-anak didik kita yang pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan berpasangan ya Bapak Ibu. Ya, atau ada yang bisa langsung eksekusi nih, ya, bisa bertindak sebagai guru dan bisa bertindak sebagai murid. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, bisa perwakilan saja ya Bapak Ibu. Ya, ini hanya contoh penerapan penanganan segitiga restitusi. Di sini sebagai guru dan ini sebagai murid. Skenario 1. Skenario 1, Rizka terlambat masuk ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera. Rutinitas setiap hari Senin di sekolah adalah melaksanakan upacara bendera seperti biasa. Siswa diwajibkan datang pukul 7:15 untuk mengikuti upacara bendera. Hari itu, Rizka siswi kelas 12 angkatan tidak muncul dalam barisan. Pukul 8, tepatnya setelah upacara selesai, Rizka tiba di sekolah dengan
seperti baru bangun tidur. Rizka terlambat dan tidak mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, Rizka kemudian dipanggil untuk klarifikasi atau menjelaskan alasannya. Baik, kamu masih ingat keyakinan dalam kelas ini? Masih, Bu. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas ini? Belum, Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Senantiasa bersikap disiplin, Ibu. Bagus, itu kamu tahu. Selanjutnya, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu, saya tidak akan nonton terlalu lama lagi. Saya akan tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu agar tidak terlambat ke sekolah, Bu. Ya, baik. Saya senang atas apresiasi usaha kamu. Berusaha untuk menjadi lebih baik dan hindari hal-hal negatif. Tetapi usahakan proses pembelajaran kamu itu tetap hadir di dalam kelas. Iya, Bu. Usahakan jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi penerapan segitiga restitusi terkait permasalahan yang ada di peserta didik kita ya, di mana yang kita harapkan adalah ketika murid kita melakukan suatu kesalahan ya, kita bisa mengembalikan murid kita ini ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Murid kita juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Intan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sempat saya melihat pada apa yang ditampilkan itu ada 5 hal yang menjadi apa tadi yang ada kebebasan dengan kesenangan. Ya, contohnya adalah kebebasan dan kesenangan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya itu adalah kebebasan dan kesenangan. Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwasanya peserta didik kita itu mereka lebih cenderung untuk melakukan apa yang menjadi menurut mereka senang, apa yang membuat mereka bisa senang, dan sehingga dari kesenangan yang dibuat itu maka kebebasan itu pula akan tercipta. Nah, jadi bagaimana kita bisa sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa mengantisipasi kesenangan-kesenangan peserta didik kita itu agar tidak mengarah kepada kebebasan-kebebasan yang bisa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin yang menjadi pertanyaan Ibu Intan itu adalah terkait dengan kesenangan dan kebebasan. Ya, seperti dalam kurikulum Merdeka, ya, bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita ini merasa nyaman dan aman pada saat mereka melakukan pembelajaran. Ya, terkait yang disampaikan Ibu Intan tadi bahwa ketika anak didik kita ini senang, mereka akan bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, terkait tadi ini penanganan, kita tidak bisa memposisikan ada 5 posisi kontrol yang ada bagi seorang guru. Ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, dan yang langkah-langkah yang kita lakukan untuk penanganan bagi peserta didik kita yang bermasalah ini adalah segitiga restitusi. Karena di segitiga restitusi ini sudah mencakup semua hal yang akan menyelesaikan permasalahan dari peserta didik kita, ya. Di mana tadi segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kita tidak menjudge siswa kita bahwa kamu itu salah, kita membimbing murid-murid kita, dan yang terakhir kita mengembalikan kepada keyakinan kelas yang mana yang sudah kita sepakati, ya. Mungkin seperti itu, Bu Intan. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, ini terkait dengan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan materi hari ini, ya, dengan diskriminasi budaya positif? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Bagaimana Bapak Ibu? Senang, ya, termotivasi juga, ya. Iya. Selanjutnya, kira-kira apa peran AMO yang pernah Bapak Ibu lakukan selama ini? Dari 5 posisi kontrol tadi, kita mungkin sudah mengetahui kita berada pada posisi yang mana, ya, Bapak Ibu. Kemudian nantinya ini menjadi PR buat kita, menjadi tantangan buat kita, akan menjadi AMO yang seperti apakah Bapak Ibu setelah mendapatkan materi hari ini, ya. Sebagai kesimpulan, mari Bapak Ibu hebat kita memiliki motivasi intrinsik yang lain dari diri kita sendiri dan menerapkan segitiga restitusi agar tercipta budaya positif di sekolah sehingga mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi dan murid kita. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi terkait budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri Tapango Kabupaten Pulau Mandar oleh Ibu Ani Priyanti Bakri SPMM. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan seluruh rangkaian kegiatan, maka berakhir pula kegiatan diskriminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMK Negeri Tapango Kabupaten Pulau Mandar pada kesempatan hari ini. Sebagai akhir dari acara, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.